Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara ustazah sampai belakang? Dengar? Kakak yang sebelah sana dengar suara ustazah? Oke. Yang di depan dengar? Ya. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa sallallahu 'ala muskilisan wa khairil 'anam sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sampai saat ini memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat bermahkotakan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita berkumpul di barisan pengikut Nabi Muhammad. Yang saya hormati ibu bapak guru yang berhadir pada siang hari ini, dan yang saya sayangi dan yang ustazah sayangi, anak-anak ustazah sekalian. Sebelum ustazah mulai, ustazah minta waktunya sebentar, boleh? Boleh? Abang-abang yang sebelah kanan ustazah boleh? Ustazah minta waktunya sebentar. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau boleh tolong disimak ya. Abang-abang sebelah kiri boleh? Boleh. Oke, hari ini ustazah akan menyampaikan tentang materi apa tadi? Adab bertamu. Oke, sebelum ustazah mulai, ada yang tahu apa itu adab? Enggak tahu? Sopan santun, ya betul. Ada lagi yang tahu? Apa? Akhlak. Nah, ini dia. Yang jawab tadi akhlak siapa? Oke. Jadi tingkatan tertinggi adab adalah akhlak. Jadi kalau udah berhasil di adab baru nanti dapat akhlak ya. Oke. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu siapa? Tahu siapa? Siapa? Sahabat Rasulullah yang sudah dijamin surga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, kalau ingin selamat dari neraka, maka belajarlah adab. Adab itu kita perlukan untuk seluruh kehidupan kita. Ini termasuk di masjid ada adabnya nggak? Ada. Apa adab di masjid? Nggak boleh ribut, itu tahu. Habis apa lagi? Kakak-kakaknya, apalagi adab di masjid? Nggak boleh apa? Nggak kedengeran saya. Ya, nggak boleh jalan-jalan, lari-lari, ya betul. Nggak boleh ribut. Nah, pintar rupanya anak-anak ustazah. Nggak boleh ribut. Dan segala hal di Islam itu ada adabnya. Jadi adab itu bisa kita dapatkan kalau kita belajar. Ada nggak belajar adab sama ini? Ada. Kalau nggak belajar kira-kira kita tahu nggak? Enggak. Jadi untuk memperoleh adab kita harus belajar. Kalau belajarnya betul-betul kita dapat adab. Nah selanjutnya kalau akhlak, ada yang tahu itu apa akhlak? Tingkah laku. Iya betul. Tingkah laku. Kakak-kakak apa? Ada yang tahu apa itu akhlak? Apa? Kegiatan sama habit ya, kebiasaan. Jadi akhlak itu adalah penerapan adab yang berkelanjutan. Jadi kalau orang yang beradab belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak, insya Allah dia punya adab. Jadi kan kalau tadi adab itu orang berilmu, kalau akhlak itu orang beriman. Jadi untuk memperoleh adab itu dengan belajar, tapi kalau untuk memperoleh akhlak dengan beribadah. Jadi nggak bisa dibuat-buat tuh akhlakku baik. Aku ngomongnya aja nih kasar. Sebenarnya hatiku Hello Kitty. Itu nggak ada. Ya, mulut itu cerminan hati. Jadi kalau yang keluar dari mulut kita hal-hal baik, insya Allah hatinya juga baik. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu, Masya Allah, itulah gambaran hatinya.
Gitu ya. Sebelum Ustazah lanjut, masih mau dengar Ustazah ngomong? Masih. Abang sebelah sini masih mau dengar Ustazah ngomong? Masih. Ustazah ngomongnya nggak lama kok, cuma 5 menit lagi. Iya, sedikit lagi. Ustazah mau cerita, tapi Ustazah bakal cerita kalau nggak ribut. Bisa? Bisa. Bisanya cepet kali ya. Oke. Ustazah cerita ini kisah nyata. Bukan kisah yang dibuat-buat ya. Ini kisah nyata. Terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah. Siapa Sayyidah Fatimah? Hah? Sayyidah Fatimah. Siapa Sayyidah Fatimah? Apa? Anak apa? Anak Nabi. Anak perempuan kesayangan Rasulullah adalah Fatimah Az-Zahra. Jadi suatu ketika, ini abang kelas berapa nih sebelah sini? Ini kelas berapa nih? Kelas 1. Dengerin Ustazah dulu, atau mau temenin Ustazah ngomong di depan? Biar ada teman Ustazah, biar nggak grogi. Mau? Kalau gitu diam, dengar dulu Ustazah. Ustazah bentar aja ngomongnya, nggak lama. Habis ini turun dari masjid bercerita lagi. Bisa? Bisa. Nanti Ustazah tanya nih habis cerita ya, nggak tahu berdiri ya. Boleh ya? Boleh. Saya tanya nih, siapa Siti Aisyah? Salah. Siapa Siti Fatimah Az-Zahra? Anak kesayangan Rasulullah, Nabi, ya betul. Ini selanjutnya ya, disimak. Jadi Sayyidah Fatimah itu pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama sekali masuk surga setelah engkau ya Rasulullah? Kata Sayyidah Fatimah. Terus Rasulullah bilang, kira-kira siapa? Hah? Fatimah udah pasti masuk surga. Jadi ada 4 wanita yang dijamin surga. Kalau laki-laki ada 10, kalau wanita ada 4 orang. Yang pertama itu ada namanya Asia. Siapa Asia? Isi Firaun. Pintar. Yang kedua ada siapa? Maryam. Siapa Maryam? Sayyidah Maryam? Ibunda Nabi Isa. Yang ketiga ada Siti Khadijah. Siapa Sayyidah Siti Khadijah? Istri Nabi. Dan yang keempat ada Sayyidah Fatimah, anak Rasulullah. Yang 4 ini udah dijamin surga. Yang ditanya Fatimah, setelah Ummul Mukminin ini dan setelah wanita yang dijamin masuk surga ini, siapa wanita yang selanjutnya pertama sekali masuk surga? Dibilanglah sama Nabi Muhammad, Siti Mutiah. Ya, kok tahu Bang? Pernah dengar ya? Namanya Siti Mutiah. Pernah dengar Siti Mutiah? Kepo lah nih Fatimah kan? Siapa Siti Mutiah nih kok dibilang Rasulullah masuk surga pertama nih? Dicarilah rumahnya, sampailah sampailah Sayyidah Fatimah ke rumahnya si Mutiah. Apa yang terjadi sampai rumah Mutiah? Sayyidah Fatimah datang bersama anaknya. Anak Sayyidah Fatimah ada berapa orang? 2. Siapa? Hasan dan Husain. Pintar. Oke. Hari itu Sayyidah Fatimah datang bersama Hasan. Diketoklah pintu rumahnya Mutiah. Assalamualaikum, kata Sayyidah Fatimah. Terus kata Sayyidah Mutiah, Waalaikumsalam dari dalam, tapi nggak dibuka pintunya, diintip aja. Waalaikumsalam, siapa? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah. Masya Allah, kedatangan anak Rasulullah, senang nggak? Kedatangan orang penting, senang nggak? Senang. Tapi setelah dibuka pintu ngintip Mutiah, kok ada si Hasan? Ditutup lagi pintu rumahnya. Kenapa ditutup? Ada yang tahu? Oke, nanti saya kasih tahu ya. Sudah bagi pun. Terus kata Mutiah sama Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak bisa mengizinkanmu untuk masuk ke
rumah. Kenapa? Karena suamiku tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumah. Tapi Hasan kan masih anak-anak. Iya, meskipun dia anak-anak, dia tetap laki. Oke, besok balik lagi, kata Sayyidah Fatimah. Ya udah, minta izin dulu sama suaminya. Besok aku balik lagi, gitulah kalau bahasa sekarang. Besoknya datang lagi Sayyidah Fatimah, tapi pagi itu Husain merengek-rengek minta ikut juga. Akhirnya Fatimah datang bersama Hasan dan Husain, bawa 2 orang. Sampai rumah Fatimah, kira-kira dikasih masuk nggak? Rumah Mutia dikasih masuk nggak? Enggak, sama seperti sebelumnya, enggak dikasih masuk. Akhirnya Sayyidah Fatimah mulai ngerti. Oh, kayaknya karena ini nih, makanya Rasulullah bilang dia adalah perempuan yang bakal masuk surga pertama setelah Ummul Mukminin dan wanita mulia lainnya, gitu. Akhirnya besoknya Hasan dan Husain nggak ikut, Sayyidah Fatimah datang sendiri. Akhirnya masuk ke rumah Mutiah. Sampai dalam rumah, Mutiah bilang, maaf ya Sayyidah Fatimah, aku sambil bersihin rumah nih, karena sebentar lagi suamiku mau pulang. Sambil duduk, sambil mengobrol, Fatimah lihat, ini kok ada cambuk ini di meja nih. Cambuk, apakah suamimu pengembala? Kata Fatimah. Bukan, suamiku pekerja kebun. Jadi ini cambuk untuk apa? Itu cambuk untuk suamiku. Ketika aku melakukan kesalahan, ku persilahkan suamiku untuk mencambukku, kata Sayyidah Mutiah. Kata Mutiah, ada nggak yang sanggup gitu sekarang? Ada nggak? Dicubit aja udah nangis ya kan? Dicubit tadi sama guru di sekolah gitu kan? Ini dikasih apa tadi saya bilang? Cambuk. Terus dikasih keterangan lagi sama Sayyidah Mutiah. Tapi suamiku adalah orang yang berbudi pekerti, maksudnya orang yang berakhlak mulia. Jadi cambuk itu nggak pernah kena ke tubuhku, kata Sayyidah Mutiah. Lantas pulanglah Sayyidah Fatimah. Setelah pulang, Sayyidah Fatimah berpikir, cocok lah ini Mutiah dikatakan sebagai perempuan yang pertama sekali masuk surga. Ya baik, udah pasti kok nggak mungkin masuk surga ya kan? Nah gitu. Hikmahnya apa kak? Sayyidah Fatimah itu menjaga adabnya. Ketika tidak diberikan izin masuk bertamu, maka dia tidak bertamu. Sayyidah Mutiah juga pesan dari suaminya, dia jaga benar. Jangan ada satu orang laki-laki pun masuk ke rumah selagi tidak ada aku. Betul, gak ada yang masuk. Masya Allah kan adabnya? Masya Allah nggak? Kalau sekarang, nggak masuk aja terus ya kan? Assalamualaikum, masuk terus belum dijawab. Itu ada yang gitu? Ada. Oke ya. Nah, jadi kakak, abang, adab bertamu itu ada banyak. Yang pertama sekali yang harus kita tahu itu adalah waktu untuk bertamu. Kira-kira malam hari bagus nggak bertamu? Enggak, Masya Allah, betul. Malam hari nggak bagus untuk bertamu, kecuali ada hal penting dan sudah dikomunikasikan. Karena sekarang kan udah zaman komunikasi ya, udah ada handphone, udah gampang. Udah selesai ya? Saya rincikan aja ya. Jadi ada bertamu itu jangan di waktu malam hari. Yang kedua, jangan mengetuk pintu atau mengucapkan salam lebih dari 3 kali. Ketok, tok, tok, tok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu udah cukup. Jangan lagi. Ya. Satu lagi, kita harus mengerti bahasa tubuh orang rumah. Kalau kelihatan mereka sedang buru-buru, jangan lama-lama bertamu. Gitu ya. Kalau yang lainnya lagi, kalian bisa cari tahu di mana-mana ya. Di mana-mana udah ada, gampang. Tapi intinya itu, hormati yang lebih tua, sayangin yang lebih muda. Jangan lupa ucapkan salam. Dan tidak berbicara keras-keras sama, nggak usah nanya-nanya tentang sekitaran rumahnya. Tengok-tengok berlebihan, itu juga adab. Jadi seperlunya saja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Semuanya kedengaran sudah ngomong? Dengar, Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membekas di hati anak-anak usia sekalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.